Beliau disuruh amanahkan Quran kasih kepadanya. Begitu dia jumpa itu pemuda. Siapa itu pemuda? Sultan Malikul Saleh. Beliaulah yang di dalam mimpi Syekh Jalaluddin. Dia kasih Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, disambut dengan Jalaluddin. Hai anak muda, aku mendapatkan hidayah, rahmat daripada Allah. Aku dalam bermimpi berjumpa bertemu denganmu dan aku disuruh menyampaikan ini kalam Allah kepadamu. Beruduklah engkau, beruduk dia. Sementara Sultan Malikul Saleh tidak pernah mengaji, tidak pernah lihat Quran. Begitu dia beruduk, dia buka Quran, dia baca sampai khatam 30 juz tanpa diajari. Diserahkan Quran kepadanya. Orang dari Gujarat, dari kampung ayah saya. Kenapa bisa tahu? Catatan nama para wali yang turun dari Gujarat ada namanya tercantum di sana. Dan saya ketika turun pada tahun 90 masa GPK saya sudah diajar. Dikirim kemari. Saya pergi ke wali-wali, makam-makamnya. Saya telek ke Pakistan. Benar, ini namanya ada. Jangan lupa kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sebanyak 7 kali untuk para kau punya kakek moyang. Saya bacakan Al-Fatihah 7 kali. Maaf ayah, ini bukan cakap. Kami orang Pakistan dengan orang Aceh ada hubungan yang kuat. Jadi ini saya bawa dari sana, Bu. Saya nak bagikan sama orang Aceh. Saya kasih gratis. Oh, kami yang belum jadi bahannya. Yuk, kalau semawi. Saya kasih cuma-cuma yang belum jadi. Nah, asah sedikit. Kalau ini udah diasah, saya bayar upah asahnya Rp50.000. Kalau Anda mau, bawa. Ganti aja upah asahnya Rp50.000. Ini tidak ada untung, uang kantong saya yang aku kasih. Ini kobra, Bu. Ya, bukan kobra cile-cile. Asli King Cobra. Nih. Saja mau membantu orang 20 menit di keruku sana simpang elang. Hampir lupa bernapas, sudah tegang dia. Tidak berkutik, tidak bergerak. Panggil saya datang, saya pakaikan di batu ke tangannya. Itu pemuda selamat. Ini makhluk saya ambil, saya tangkap. Bukan main-main, hebat. Ini lihat. Apa kamu tidak dagang? Kalau itu kamu kasih dengan kami kan, kamu gak ada untung. Karena Allah tidak. Itu pulang modal, uang kantong saya. Kalau masalah dagang, nanti saya dagang. Saya ada juga bawa ramuan dari Pakistan yang digunakan suku saya dari mulai zaman ke zaman. Raja-raja Pakistan sampai kami sekarang. Maka tengok orang kami, tengok ke Pakistan sana. Terkenal dengan daerah abu debu padang pasir, tanah tandus. 1 tahun sekali jarang turun hujan. Di sana kami nak minta hujan harus berkafilah. Ramai-ramai sholat tahajud di luar rumah. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan rahmatnya di sana. Air laut kami ambil, kami tawarkan bikin air minum. Tapi coba tengok suku saya, walau tua macam manapun, tidak pernah kenal kacamata resek ataupun mata kabur. Saya 63 tahun umur, Abu. Lihat saya punya mata. Sehelai saraf mata saya tidak punya. Kenapa mata kami cantik-cantik, indah-indah, bersih-bersih, lentik-lentik kami punya mata? Ini kami jaga, kami rawat. Pakai apa? Pakai batu. Cuman bukan batu ular, bukan batu hitam. Batu apa? Itu batu abu kami ambil daripada 2 kitab. Kitab Muzarabat dan Takjul Muluk yang pernah dikarang oleh Luqmanul Hakim. Diciptakan daripada 4 macam tumbuhan. Dari akar kayu dan kayu buah kayu termasuk ma'un nahar. Dikelola, disuling sehingga menjadi butiran batu. Itu batu hanya spesialis sepur ais. Hanya untuk spesialis mata. Nanti saya tolong kamu punya mata di sini. Orang tua, anak muda, pemuda pelajar yang bilangkan mata kabur, lamur, pedas, gatal, berair, sakit, rakum, katarak. Tanpa kacamata resep tidak bisa baca lagi. Tepuk tangan, saya tolong Anda punya mata. Yang kabur, tidak tunggu besok lusa. Yang kabur, tidak tunggu 1-2 jam. Yang kabur dalam time 5 minutes, 5 menit. Yang kabur boleh terang kembali. Oh itu cakap, jangan dengar bahasa saya. Ini abang punya mata, kalau kena angin selalu berair. Betul tidak bang? Baca lama, break. Abang paksa tuh membaca huruf macam goyang.
otak saraf mata, kadang sakit di kepala. Itu yang paling berat abang punya mata, lawi. Betul ya, Bang? Bukan cakap saya, berjarak macam ini saya tahu. Pakcik, pakai topi. Loli. No, mata kanan kiri sudah terinfeksi.